Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari izin ya, saya langsung memulai. Selamat siang menjelang sore, mungkin karena di sana belum asar ya. Selamat siang menjelang sore, Bapak Ibu. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan apa yang kita hajatkan dari ikhtiar kita hari ini, terutama untuk Bapak Ibu, semoga menjadi kelancaran Bapak Ibu nanti di kegiatan yang dihajatkan, yaitu kegiatan UP ya. Di sini saya mencoba untuk memberikan semacam, sebenarnya sih kalau saya lihat-lihat Bapak Ibu ini kan memang rata-rata basicnya biologi nggih. Ada yang guru SMP, ada yang guru SMA. Jadi saya lihat sebenarnya materi ini udah sangat biasa Bapak Ibu apa sih namanya, kasih ke peserta, cuman kadang kurang, kadang variasi beberapa soal yang mungkin nanti yang bikin terkecoh nanti di ketika UP-nya Bapak Ibu. Jadi di sini saya mencoba membuat materi ini mengacu pada kisi-kisi entar dulu. Pak Hari nggak jalan ya ini? Gimana ini? Mana Pak Hari ini? Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Jalan ya Bu ya? Lompat itu Pak Hari, Bapak lompat ya. Nah. Oke. Di sini dari kisi-kisi dikasih oleh tim, maka saya buat link mulai dari Pak Hari. Oke, makasih Pak Hari. Di sini mulai dari organisasi kehidupan, di mana di materi organisasi kehidupan ini saya lihat itu ada di materi IPA maupun materi biologi baik itu SMP maupun SMA. Yang dibahas subkomponennya di sana itu ada ekologinya, ada biologi selnya, ada hidup dan organisasi kehidupan, kemudian ada jaringan pada hewan maupun tumbuhan, kemudian reproduksi virus dan virus. Kemudian yang kedua itu adalah tentang ketanggapan dan sistem koordinasi pada hewan maupun tumbuhan. Di sana itu ada sistem imun, kemudian ada sistem koordinasi, dan yang untuk tumbuhannya sendiri itu berupa gerak pada tumbuhan. Yang ketiga itu adalah keanekaragaman dan klasifikasi makhluk hidup. Nah, untuk yang keanekaragaman dan klasifikasi makhluk hidup ini sendiri, dia terkait dengan klasifikasi makhluk hidup yang mengacu pada klasifikasi terbaru, klasifikasi Kingdom Monera Protista, kemudian konsep dan prinsip klasifikasi makhluk hidup, konsep dan prinsip dalam keanekaragaman hayati. Kemudian bisa lanjut Pak Hari. Nah, berikutnya itu ada pertumbuhan dan perkembangan serta diferensiasi hewan dan tumbuhan. Mungkin kalau yang ini udah biasa ya, ada pertumbuhan maupun perkembangan baik pada hewan maupun tumbuhan serta diferensiasi sel hewan dan tumbuhan. Kemudian berikutnya di sini itu ada hormon pada hewan. Nah, untuk hormon pada hewan ini sendiri sebenarnya banyak sekali, tapi saya hanya fokus beberapa hormon saja yang sering muncul pada soal-soal atau tes-tes baik itu pada ujian nasional maupun pada jenis-jenis lainnya. Kemudian berikutnya itu ada di sini itu ada genetika dan evolusi. Genetika dan evolusi itu terutama nanti evolusi di bukti-bukti evolusi, kemudian di genetikanya itu ada tentang persilangan semu atau apa namanya, ada beberapa jenis persilangan semu yang diperoleh dari apa namanya, persilangan yang ada di konsep ilmu genetika, nanti lebih rincinya ada di materi. Kemudian di bioteknologi sendiri nanti yang akan dilihat diharapkan di sini itu ada bioteknologi modern dan bioteknologi konvensional, lebih kepada apa saja produk-produk bioteknologi modern maupun apa saja produk bioteknologi konvensional serta aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya itu adalah pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya alam. Spesifik untuk pengelolaan sumber daya lingkungan dengan konservasi sumber daya alam ini, dia lebih ke sifatnya menganalisis Bapak Ibu. Sangat apa ya, kualitatif sekali. Jenis soal yang dimunculkan itu sering sekali berbeda dengan materi-materi yang lain itu. Kalau materi-materi yang lain itu kan tinggal cek konsep, sesuai konsep
tinggal dipilih. Tapi kalau untuk yang pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya alam ini lebih kepada pengembangan dari konsep keilmuannya, keilmuan biologinya, biologi lingkungannya ya Bapak Ibu, terutama di biologi konservasi sumber daya alam. Di sini ada biosfer, lingkungan dan sumber daya alam umum, itu ada ekosistem, komunitas dan seterusnya. Kemudian struktur dan fungsi hewan pada hewan maupun tumbuhan. Di sini berbicara tentang struktur sel maupun sel hewan, baik itu pada sel hewan maupun sel tumbuhan. Lanjut Pak Hari. Kita percepat ya Bapak Ibu, nggak apa-apa ya. Nanti saya berikan waktu untuk bertanya. Oke. Pada kisi-kisi yang pertama mengacu pada lingkup materi yang tadi saya sampaikan, itu yang pertama itu di sini diharapkan Bapak Ibu dapat menganalisis penyebab terjadinya kepunahan populasi berdasarkan aliran energi. Nah, di sini itu biasanya beberapa soal yang ditampilkan itu nantinya Bapak Ibu akan ditampilkan seperti ini, piramida energi. Ini contoh piramida energi, sengaja saya berikan contoh piramida energi. Nanti akan diberikan ilustrasi bagaimana jika salah satu tingkatan tropik ini mengalami kekurangan atau kepunahan jumlah populasi. Nah, di sini nanti Bapak Ibu, karena di sini kan soalnya bentuknya multiple choice ya, berarti nanti jawabannya itu adalah option, ada pilihan, ada A, B, C, D, E-nya. Biasanya seperti itu pertanyaannya Bapak Ibu. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak Ibu, nanti silakan siapa yang bisa jawab. Misalnya nih, kalau seandainya pertanyaannya seperti ini, bagaimana kalau tingkatan energi pada tingkatan tropik ketiga dihilangkan atau yang terjadi? Silakan, ada yang bisa jawab. Kemungkinan kalau tingkat tropik ketiga dihilangkan, maka tingkat tropik kedua akan meningkat. Oke, lanjut terus. Meningkatnya maksudnya bagaimana? Populasinya meningkat. Oke, terus selanjutnya kemungkinan yang berikutnya apa Bapak Ibu? Kerusakan Bu, tropik ya, 1 betul, azan ya. Berarti pada yang mengalami imbas langsung itu ya, yang terdapat paling dekat dengan tingkatan tropik ketiga ya, tropik 1, tropik 4 dan tropik 2. Tropik 2 akan mengalami peningkatan populasi yang sangat besar, kemudian akibatnya terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Kemudian tingkatan tropik keempat nantinya juga akan mengalami gangguan karena ketersediaan makanan pada tingkatan tropik 3 ini sudah tidak ada. Akibatnya apa? Tahan Bu. Iya, betul. Nah, kurang lebih analisanya seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sebenarnya masih sangat ini sekali, karena yang di bawah-bawahnya yang agak sulit. Kalau yang ini masih tidak terlalu sulit. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kurang lebih contohnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi diberikan narasi gambar, kemudian diberikan narasi bagaimana hasil analisa Bapak Ibu terhadap gambar tersebut. Lanjut. Pada dasarnya sebenarnya kalau kita menguasai konsep, semuanya gampang Bapak Ibu. Nah, di sini kisi yang kedua itu adalah Bapak Ibu dapat mengidentifikasi ragam interaksi yang terjadi pada populasi. Ya, biasanya seperti ini kalimatnya. Hubungan dibuatkan narasi seperti ini. Hubungan yang terjalin antara kupu-kupu dengan tanaman yang sedang berbunga, termasuk dalam jenis hubungan apa. Nanti dipilih Bapak Ibu. Ini saya coba memberikan contoh beberapa jenis hubungan 1, 2, 3, 4. Silakan ada yang bisa jawab terhadap hubungan yang pertama ini yang kupu-kupu. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme. Oke, terus yang kedua tanaman anggrek. Parasitisme yang kedua. Anggrek bukan parasit kan? Komensalisme ya, bukan parasit ya. Kan tidak diganggu tumbuhan itu. Ya. Betul. Jadi terus yang ketiga, singa dengan harimau. Kompetisi. Predasi. Kompetisi itu mah. Kompetisi ya, mereka sama posisinya sama kan di tingkatan tropik itu mereka posisinya sama, dia memperebutkan makanan yang sama, jadi dia pada posisi yang sama maka dikatakan sebagai simbiosis atau hubungan kompetisi. Singa dan rusa apa Bapak Ibu?
Ibu? Predasi. Ya, kurang lebih nanti soalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi diberikan narasi, kemudian ini termasuk contoh hubungan jenis apa, atau mungkin kebalik nanti hubungan predasi diberikan contoh dengan hubungan sebagai berikut, kurang lebih seperti ini ya Bapak Ibu. Lanjut Pak Hari. Pak Hari sedang apa itu Pak Hari? Sorry Pak Hari. Oke. Berikutnya yang ketiga itu adalah dapat memprediksi yang akan terjadi pada populasi yang ada pengurangan pada satu atau dua populasi tertentu, persis sama dengan tingkatan piramida energi yang tadi ya. Jadi kalau yang ini dihilangkan, apa yang akan terjadi? Tentunya yang kita analisis itu adalah hubungan yang terdekat dengan hewan ini, yaitu ada yang ini sama si belalang serta burung sama burung. Iya. Jadi nanti yang pertama diamati itu adalah kalau pilihannya dalam bentuk choice itu adalah hewan yang paling dekat hubungannya dengan si hewan yang dihilangkan tersebut, ya. Jadi nggak perlu pusing-pusing Bapak Ibu, karena pada dasarnya jenis-jenis soal seperti ini bukan soal yang membutuhkan waktu yang lama untuk dipikirkan. Ini soal teknis aja ya, teknis Bapak Ibu nanti menentukan jawaban yang mana yang paling gampang. Caranya yang paling gampang bagaimana. Lanjut Pak Hari. Saya rasa ini masih gampang ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya itu dapat mengidentifikasi ragam interaksi pada aras komunitas dan ekosistem. Nah, di sini saya berikan ilustrasi komunitas sawah dengan komunitas sungai. Bisa dibayangkan komunitas sawah dengan komunitas sungai? Bisa. Bisa ya. Kira-kira Bu, Bapak Ibu. Di sini terjadi aliran energi dari mana ke mana Bapak Ibu? Dari produsen ke konsumen. Betul, dari produsen ke konsumen. Kalau kita berbicara komunitas sawah, kemudian ada komunitas sungai, bagaimana proses aliran energinya? Biasanya dari komunitas sawah. Iya, dari komunitas sawah, dari sungai, ada yang dari sungai boleh, dari komunitas sawah boleh, tergantung. Nanti biasanya di narasi itu diberikan contoh, dalam hal ini biasanya di komunitas sawah itu sebagai sumber zooplankton bagi makanan yang ada di komunitas hewan. Sehingga posisi yang lain tolong di-unmute dulu kalau tidak ini. Sehingga posisi komunitas sawah ini berada pada piramid nomor 1 kalau kita berbicara aliran energi ya Bapak Ibu, karena komunitas sungai ini nanti menjadi sumber makanan utama bagi hewan atau makhluk hidup yang ada di komunitas sawah. Tergantung letak posisi narasinya nanti di mana Bapak Ibu ya. Karena kan kadang dibolak-balik nanti kalimatnya. Karena kalau ketika kita berbicara arah interaksi, ragam interaksi itu pada dasarnya interaksi pada makhluk hidup itu kan nanti dia berbentuk daur, ya kan? Akan kembali ke makhluk hidup itu sendiri. Ketika kita berbicara pada posisi A, maka akan kembali lagi ke A. Nggak bisa nggak balik lagi ke A. Jadi pada dasarnya seperti itu daur hidupnya makhluk hidup, baik itu di piramida makanan maupun di rantai makanan. Lanjut Pak Hari. Oke, di sini biasanya nih Bapak Ibu, kalau soal-soal seperti ini ada daur nitrogen, diberikan bagan daur nitrogen, diminta yang nomor 1 ini proses apa yang terjadi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, misalnya ya contohnya, sengaja semuanya saya kosongkan Bapak Ibu. Nanti harapan saya Bapak Ibu sudah karena namanya kita guru ya, ini sudah biasa kita berikan pertanyaan kepada peserta didik kita. Apalagi kalau daur nitrogen, ini daur yang paling gampang kalau menurut saya Bapak Ibu dibandingkan daur-daur biogeokimia yang lain. Daur nitrogen ini yang paling gampang. Makanya dia yang paling sering keluar pada ujian nasional, kemudian di tes-tes guru maupun di tes-tes jenis lainnya itu ini yang paling
sering muncul daur nitrogen. Di sini dari yang nomor 1 itu dari senyawa amonium ke nitrit. Proses apa yang terjadi, Bapak Ibu? Nitratasi, Bu. Nitrifikasi. Nitrifikasi, betul. Kemudian jangan sampai kebalik ke bolak-balik. Ya sering sekali di sini terkecoh. Nitrit ke nitrat apa? Nitratasi. Apa? Denitrifikasi. Ya. Ayo yang lain. Denitrifikasi nomor 3 bukan? Ayo yang lain coba jawab juga yang lain. Pada dasarnya ini kan saya berikan pertanyaan kepada Bapak Ibu ya, Bapak Ibu. Kita di sini sharing. Nitrifikasi. Nitrit Nitratasi, Bu, nomor 2 nitratasi, bukan dari nitrit ke nitrat. Boleh. Boleh. Ada istilah lain juga, nitrit ke nitrat? Ayo yang lain juga jawab, nggak apa-apa. Kita gantian. Di sini kita sharing ya Bapak Ibu. Saya hanya membantu mengarahkan aja, mencontohkan aja. Gimana Bapak Ibu? Lupa lagi, Bu. Masih nitrifikasi ya, Bu? Ya? Apa Pak Suheri? Masih proses nitrifikasi ya? Nitrifikasi. Yang nitrit ke nitrat. Nitrat. Dibantu bakteri nitrobakter ya, Bu. Iya, betul. Masih ada yang menyamakannya. Ada di beberapa buku SMA itu senyawa amonium itu langsung ke nitrat itu masih dinamakan sebagai nitrifikasi. Ada juga. Nanti tergantung pilihannya ya Bapak Ibu ya. Tergantung pilihan yang ada di optionnya. Tapi yang paling sering muncul pertanyaan itu adalah soal nomor 1 sama soal nomor 4. Kalau protein ke senyawa amonium apa namanya Bapak Ibu? Denitrifikasi. Oh bukan. Nitratasi nitrogen, Bu. Apa Bapak Ibu? Amonifikasi ya? Pembentukan amonium ya. Biasanya proses itu diambil dari kata hasil produk atau produk yang dihasilkan dari prosesnya. Sama kayak ini, senyawa amonium menjadi nitrat atau nitrit itu dinamakan dengan nitrit. Amonifikasi ya, Bu? Ayo yang jawab dari tadi yang itu aja, yang lain silahkan. Kalau nitrat ke nitrogen atmosfer apa? Denitrifikasi, Bu. Boleh. Ya, betul. Ini ada Pak di ini chatboxnya dijawab. Oke. Nanti harapannya ya Bapak Ibu bisa melengkapi nomor-nomor yang ada di sini ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus tahu karena sering sekali terkecoh di sini. Nanti yang sering ditanyakan itu adalah yang nomor 1 sama nomor saya bilang nomor 4 tadi ya. Nomor ini, nomor 6, sorry. Lanjut Pak Hari. Oke, nah kalau untuk yang ini nanti harapannya itu adalah dari organel yang ditunjukkan, biasanya kan ditampilkan gambar sel, nggih, Bapak Ibu, ditunjukkan fungsinya sebagai apa, untuk apa, atau fungsinya dalam proses metabolisme menghasilkan apa dan lain sebagainya. Itu biasa yang ditanyakan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu minimal harus paham kuncinya mulai dari dinding sel. Yang paling sering digunakan itu adalah sel tumbuhan. Kenapa sel tumbuhan? Karena cenderung lebih lengkap komponennya mulai dari dinding sampai di dalam nukleusnya. Di sini Bapak Ibu harus paham dinding sel itu fungsinya apa, kemudian ada membran, kemudian ada nukleus, retikulum, ribosom, sitoplasma, badan Golgi, mitokondria, vakuola, dan kloroplas. Bapak Ibu harus memahaminya. Nanti acak
kita tidak tahu soal yang mana yang akan dikeluarkan. Misalnya nih, misalnya kalau dia menunjuk ke ribosom, biasanya kalau ribosom itu nanti atau dinarasikan sebagai tempat terjadinya proses sintesis protein. Organel apakah tersebut ditunjukkan pada gambar dengan nomor berapa, misalnya begitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Atau yang paling sering muncul itu adalah respirasi selnya, yaitu di bagian mitokondrianya. Kalau tidak sintesis protein, biasanya itu adalah respirasi sel atau di bagian mitokondrianya. Itu yang paling sering muncul. Paling sering ya, tapi tidak menutup kemungkinan yang lain pun nanti akan dimunculkan. Nggak, kita lanjut ya Bapak Ibu. Yang penting saya menyampaikan mana poin-poinnya. Berikutnya itu adalah dapat menentukan tempat terjadinya proses yang disebutkan di dalam organel sel tersebut. Dalam hal ini contohnya itu adalah proses, diambil contoh proses fotosintesis dengan proses respirasi sel. Fotosintesis di dalam sel tumbuhan itu terjadi di dalam kloroplas, ya kan Bapak Ibu ya? Ya, betul ya. Organelnya namanya adalah kloroplas, kemudian respirasi selnya terjadi di dalam mitokondria. Oke, kalau ini masih gampang. Lanjut Pak Hari. Nah, ini juga sering dimunculkan, sering terkecoh di sini. Kita dapat menganalisis seragam reaksi kimiawi di dalam sel. Yang paling sering dimunculkan itu adalah reaksi kimia fotosintesis dan reaksi kimia respirasi. Seperti yang tadi ya, mengacu pada gambar yang tadi. Jadi, di sini fotosintesis sama respirasi itu adalah kebalikan ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan kebalikannya. Kalau reaksi fotosintesis itu 6CO2 plus 6H2O plus energi cahaya matahari menjadi C6H12O6 plus 6O2 dan seterusnya. Kalau reaksi respirasi itu sendiri kebalikan dari proses fotosintesis dan terjadinya di dalam mitokondria. Ya, Bapak Ibu, lanjut. Nah, yang berikutnya itu adalah Bapak Ibu dapat mengidentifikasi jaringan yang dimaksud. Jaringan yang dimaksud di sini begini. Jaringan yang berfungsi sebagai pelindung dan penyokong untuk tumbuh tegaknya batang itu merupakan jaringan yang ditunjukkan pada nomor berapa. Misalnya contohnya begitu Bapak Ibu. Dari gambar ini itu fungsi jaringan apa itu Bapak Ibu yang berfungsi untuk penyokong dan untuk berdiri tegaknya si batang. Apa itu Bapak Ibu? Sklerenkim, Bu. Diminta satu Bapak Ibu. Biasanya enggak pernah digandeng ininya jawabannya. Sklerenkim, Bu, sklerenkim. Ya, yang berfungsi sebagai pembuluh angkut jelas ada nanti jaringannya ya Bapak Ibu. Intinya di sini yang diminta itu Bapak Ibu itu harus tahu posisi jaringannya yang mana. Jangan hanya dihafal fungsi jaringannya ya Bapak Ibu. Yang jaringannya itu yang mana dia kalau dikasih gambar, karena biasanya seperti itu. Selalu disanding dengan gambar atau tidak narasi. Kita lanjut Pak Hari. Oke, untuk daur pada virus ya, ini sengaja saya berikan gambar utuhnya. Yang diminta itu biasanya salah satu daur litik maupun daur lisogenik. Nah, harapannya apa? Bapak Ibu nanti sama seperti daur nitrogen yang tadi. Nanti biasanya di bagian ini dinamakan dengan apa? Proses dari sini ke sini dinamakan dengan apa dan seterusnya. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak boleh memahami salah satu aja dari daur ini. Dua-duanya harus Bapak Ibu pahami. Kadang ya Bapak Ibu ya, yang diminta itu bukannya isian kosong begini, tetapi yang diminta itu adalah perbedaan dari daur litik dengan daur lisogenik. Ya, Bapak Ibu, ini yang sering bikin kecoh juga. Yang paling sering bikin terkecoh itu tahapan-tahapan yang tahapan-tahapan yang nantinya dibuat dalam bentuk acak kemudian diminta untuk diurutkan. Lanjut Pak Hari. Kemudian berikutnya itu dapat mengidentifikasi fungsi bagian yang ditunjuk. Nah, di sini saya sandengkan nama-nama bagian daripada virus, kemudian di sini itu biasanya ditunjukkan seperti ini. Bagian C berfungsi sebagai apa?
atau bagian G berfungsi sebagai apa? Bagian leher pada virus yaitu ditunjukkan pada bagian D, poin D itu berfungsi sebagai apa? Jadi biasanya tidak dilengkapi dengan nama-nama seperti ini, tetapi hanya poin-poin seperti ini dan diminta fungsinya yang mana. Seperti itu ya Bapak Ibu. Karena kalau soal keahlian ini saya tidak bisa memberikan langsung ini soalnya, nggak bisa. Karena kan kalau keahlian ini peluangnya sangat banyak. Bisa jadi yang ditanyakan ini, nanti yang B. Bisa jadi yang ditanyakan yang C. Bisa jadi yang ditanyakan nanti yang D. Sehingga Bapak Ibu harus mengetahui semua yang ada di bagian-bagian virus ini. Ya, Bapak Ibu enggak boleh terfokus dengan apa yang saya sampaikan. Bisa jadi kebalik. Fungsinya sebagai ini ditunjukkan pada bagian yang mana dan seterusnya. Lanjut Pak Hari. Hari sholat ya. Oke. Berikutnya itu adalah dapat mengevaluasi ragam respon hewan terhadap perubahan stimulus, baik itu stimulus internal maupun eksternal. Nah, kalau untuk yang ini nanti ada kaitannya dengan sistem imun, ada kaitannya dengan sistem imun spesifik dan ada kaitannya dengan sistem imun non spesifik. Ada beberapa nama sistem imun non spesifik itu yang mana saja, mulai dari apa saja sampai bagian yang mana yang ada di sini. Kemudian ada sistem imun spesifik. Karena kan respon hewan itu tentunya kaitannya dia dengan respon tanggap, nanti tanggapan hewan tersebut terhadap kalau dia dari eksternal itu seperti apa, misalnya dalam hal ini seperti ini ada luka atau ada makhluk asing yang masuk, ini bariernya atau kulitnya, bagian luar daripada sel kita atau bagian terluar, dalam hal ini pertahanan pertamanya non spesifiknya itu adalah kulit, diberikan garis seperti ini dianggap faktor eksternalnya, kemudian mulai ditangani di sini di dalam tubuh kita, mulai dari masih pertahanan non spesifik sampai nanti di sini ada pertahanan spesifik tergantung jenis jenis stimulus yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, berikutnya Pak Hari. Di sini yang berikutnya ini saya sampaikan apa saja itu yang pertahanan non spesifik dan pertahanan yang spesifik. Pertahanan tubuh yang non spesifik itu dibagi menjadi dua. Ada pertahanan pertama mulai dari kulit, kemudian ada membran mukosa. Kalau membran mukosa itu biasanya berada pada bagian mulut kita, kemudian ada cairan sekresi yang keluar dari kulit dan membran mukosa. Biasanya kalau kita tentunya kalau kulit ini maka cairan keringat di sini yang dimasukkan itu sebagai pertahanan terluar dari atau pertahanan pertama non spesifik yang dihasilkan oleh tubuh kita. Kemudian di membran mukosa biasanya mengeluarkan cairan atau lendir untuk bentuk pertahanan awalnya. Kemudian pertahanan yang kedua itu ada dalam bentuk inflamasi, yaitu kalau dia luka maka akan ada inflamasi. Ya, berikutnya itu ada sel-sel fagosit di situ. Seperti yang kita ketahui bersama, sel-sel fagosit inilah yang berfungsi nantinya untuk memfagosit zat-zat atau benda-benda asing yang masuk ke dalam tubuh, dan ada protein. Nah, protein spesifik nanti di situ. Masuk ke pertahanan tubuh spesifik tentunya ada limfosit dan antibodi. Seperti yang kita ketahui bersama, limfosit dan antibodi ini nanti akan sesuai dengan jenis apa yang masuk ke dalam tubuh kita, seperti yang saya bilang tadi di awal. Nah, untuk soal-soal seperti ini, nanti kan peserta dapat menentukan imun spesifik dan non spesifik. Langsung aja nanti seperti ini, yang nanti diberikan ilustrasi proses gangguan yang berasal dari luar, yang menjadi imun spesifiknya, yang menjadi imun non spesifiknya yang mana, seperti itu model pertanyaannya. Lanjut Pak Hari. Nah, di sini
saya berikan contoh soal di sini gerak pada tumbuhan karena apa sih namanya? Harapannya itu adalah peserta dapat menentukan ragam gerak pada tumbuhan. Nah, banyak sekali kan gerak pada tumbuhan, mulai dari gerak fototropisme, kemudian endono, higrofis, dan seterusnya, masih banyak lagi. Tapi di sini saya berikan contoh satu saja. Kalau melihat dari gambar ini, lihat kursor yang jalan di ini, Bapak Ibu ya, gambar yang melengkung ke atas tumbuhannya. Ya, itu termasuk yang mana kira-kira Bapak Ibu? Foto. Foto. B. Yang mana? Fototropisme, Bu. Fototropisme. Fototropisme. Dari mana tahu ini fototropisme kira-kira? Mengarah ke sumber cahaya. Mengarah ke sumber cahaya. Mana cahayanya di situ? Yang mana cahayanya di situ? Ini sering sekali terkecoh yang ini Bapak Ibu. Di mana cahayanya di situ? Nggak ada kan? Iya kan? Nggak ada cahaya di situ. Karena Bu, izin Geo berarti ya? Iya. karena arah tumbuh dari daun itu pasti dia akan mencari cahaya. Seperti itu Bu mungkin. Betul, itu konsepnya Bu. Sekarang kalau Ibu diberikan tantangan seperti ini, sengaja saya pakai soal ini, sering terkecoh banyak di sini Bapak Ibu. Karena saya tanya, kalau dia fototropisme, betul konsepnya tumbuhan akan mencari arah datangnya cahaya matahari. Itu konsep fototropisme ya Bapak Ibu. Tapi di mana posisi cahaya di sini? Nggak ada kan di gambar? Jawabannya Ya. tropisme ya Bu. Apa ya? Tropisme aja. Geotropisme, Bu. Kenapa geotropisme? Menjauhi. Karena pucuk itu mengarah ke arah atau menjauhi bumi, arah bumi, Bu. Geotropisme negatif Bu itu. Geotropisme negatif di sini kebetulan tidak ada negatif positif ya, hanya dikelompokkan geotropisme, fototropisme, dan hidrotropisme. Nanti positif negatifnya itu dia menjauhi atau mendekati ya kalau positif negatifnya. Kalau itu gampang ya di ini. Tapi yang penting Bapak Ibu di sini jeli melihat gambarnya. Geo atau foto? Geotropisme. Geotropisme. D aja Bu, tropisme saja. Kenapa tropisme? Karena geotropisme, fototropisme, dan hidrotropisme termasuk ke dalam tropisme. Ya. Kan semua tropisme, Ibu. Maksudnya gimana? Semuanya tropisme, Bu. Awas terkecoh. Ingat gerakan tumbuhan itu kan dipengaruhi oleh beberapa faktor, mulai dari cahaya matahari, kemudian arah air, ya kan? Betul ya? Ya, Yang Bu. Bapak Ibu pahami. Nah, di sini saya kasih clue. Fototropisme atau geotropisme? Fototropisme, Bu. Fototropisme yaitu tumbuhan mengarah ke cahaya matahari. Iya, kalau ada cahaya matahari di gambarnya tidak ada gambar mataharinya, Bu. Jadi kurang spesifik. Iya, jadi kalau ya memang seperti inilah soal pengecoh Bapak Ibu, saya bilang ini mirip fotonya seperti fototropisme, seolah-olah dia mencari arah datanya sinar matahari, tetapi kan memang di sini tidak diberikan gambaran cahaya atau arah datang sinar matahari. Biasanya kalau fototropisme itu Bapak Ibu tumbuhannya ditaruh di posisi jendela, dekat jendela, nanti tumbuhannya keluar dari jendela. Biasanya seperti itu. Hati-hati ya Bapak Ibu ya. Kalau seperti ini bukan fototropisme kalau seperti ini. Jelas ini bukan fototropisme ya Bapak Ibu ya. Ini sering sekali terkecoh di soal ini. Anak-anak ujian nasional pun sering terkecoh di sini. Di gerak tumbuhan ini dasar soal gampang, tapi ya itu ketika kita hanya melihat sepintas
kita hanya melihat tumbuhannya seolah-olah mencari arah data sinar matahari, tanpa kita mengecek keseluruhan faktor yang ada di lingkungan sekitarnya, kita langsung membuat kesimpulan seperti itu ya. Jadi ini lebih tepatnya ke geotropisme. Jadi nanti kalau bahkan nanti akan ada pertanyaan yang lebih ke hidrotropisme juga. Kalau hidrotropisme juga nanti ini mungkin, tetapi kenapa ya geotropisme Bu, karena tumbuhan menjauhi gravitasi bumi, betul ya, dia akan menuju ke arah berlawanan dari arah gravitasi bumi, seperti itu ya. Intinya kuasai konsep dulu lah Bapak Ibu ya. Oke, saya rasa clear untuk pertanyaan yang ini ya. Lanjut, kalau yang lain-lain itu gampang, ini sering sekali terkecoh Bapak Ibu. Kemudian peserta mampu mengelompokkannya dari ditampilkan gambar sel Bapak Ibu. Nanti yang mana sel termasuk sel dalam kingdom Monera maupun Protista. Ini juga gampang menurut saya. Saya yakin Bapak Ibu juga gampang karena sudah terbiasa menampilkan gambar sel untuk kelompok kingdom Monera maupun Protista pada peserta didiknya. Lanjut ya, kalau ini nggak terlalu sulit kalau menurut saya karena biasanya ini sering tampil di buku-buku LKS peserta didik. Lanjut Pak Hari. Oke, nah untuk yang ini peserta diharapkan nanti dapat menentukan tumbuhan lumut atau tumbuhan paku dengan menampilkan siklus tumbuhan itu sendiri atau pergiliran keturunan kalau di konsep tumbuhan lumut dan tumbuhan paku itu biasanya digunakan konsep pergiliran keturunan ya Bapak Ibu, pergiliran keturunan dari gametofit ke apa sih namanya? Gametofit dan sporofit. Iya, gametofit dan sporofit. Baik itu pada tumbuhan paku maupun tumbuhan lumut. Yang perlu Bapak Ibu jeli di sini itu adalah nanti membedakan biasanya di bagian sininya yang paling suka dipotong. Di bagian protalium, ya, protonema. Betul di situ ya. Nanti ketika dia spora langsung membentuk protalium berarti sudah masuk ke tumbuhan paku. Kemudian kalau dia spora membentuk protonema, kemudian nanti ini dikosongkan, bagian ini dikosongkan, maka pasti itu tumbuhan paku. Lumut. Ya. Protalium tumbuhan paku. Ya. Protonema Bapak, protonema tadi. Kalau protalium tadi kan spora ke protalium pasti itu tumbuhan paku. Tapi kalau spora ke protonema itu tumbuhan lumut. Ya, fix di situ ya. Biasanya di sini pengecohnya nanti di protalium atau di protonema ya. Pengecohnya biasanya di sini Bapak Ibu. Karena nanti di bagian ini ya sama aja di bagian ini. Pengecohnya di sini. Ibu bisa membedakan pemakaian istilah protalium dan protonema. Itu. Lanjut Pak Hari. Nanti biasanya untuk tahapan-tahapan atau seperti yang tadi itu tahapan siklus perkembangan baik lumut pada paku itu biasanya kadang dibentuk dalam bentuk acak. Urutkan daur hidup pada lumut misalnya seperti itu. Urutannya yang benar seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus paham atau harus mengingat tahapan-tahapan perkembangan daripada tumbuhan lumut maupun tumbuhan paku. Kemudian yang berikutnya, peserta dapat menentukan kingdom yang tepat berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup. Untuk kisi-kisi yang seperti ini biasanya nanti ditampilkan, nanti dinarasikan ciri misalnya diambil fungi misalnya ya. Tumbuhan ini makhluk hidup kelompok ini dia berspora, ada hipa bersekat dan seterusnya termasuk dalam kingdom yang mana seperti itu. Atau kingdom Protista memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Silahkan diurutkan. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang ini harus dihafal. Kalau yang ini ya Bapak Ibu harus betul-betul jeli nanti membedakan kalau animalia sama pelantai gampang sekali ya. Yang sering terkecoh itu nanti di fungi yang sering keluar Bapak Ibu. Ya, fungi. Karena di kelompok pelantai, di pelantai sendiri, kalau Bapak Ibu ingat kan sama-sama fungi ini kan kelompoknya si jamur, ya kan Bapak Ibu ya.
Nah, di pelantai sendiri kan ada tumbuhan berspora. Contohnya apa sih namanya? Tumbuhan paku, ya kan? Nah, jadi nanti itu yang perlu diperhatikan, sama-sama berspora tapi nanti ciri ke bawahnya itu yang perlu diperhatikan. Ya, paham ya Bapak Ibu? Ini yang sering dibikin soal pengecoh di fungi. Ya. Lanjut Pak Hari. Nah, berikutnya itu adalah peserta mampu menentukan karakter makhluk hidup yang penting pada kategori film atau divisi. Nah, di sini saya kasih contoh soalnya di sini. Reproduksi dengan cara seksual dan aseksual seperti yang tadi saya uraikan. Hipanya bersekat, berinti banyak, spora tidak. Ya, nah itu kan karakteristik fungi ya. Nah, jadi mana jadi yang paling yang mengkarakteristikkan fungi di sini, Pak? Hifa. Betul. Kemudian terjadi pergiliran keturunan. Pteridophyta, Bu. Paku. Paku. Iya. Di sini kalau kenapa langsung ke Pteridophyta kira-kira? Karena berpembulu. Oke, betul. Nah, berpembulu berspora. Betul. Jadi harus kita benar-benar bisa jeli mengidentifikasi karakteristik yang spesifik pada kingdom yang tadi ya Bapak Ibu. Oke, ini kan enak kalau begini. Lanjut Pak Hari. Oke. Pernah Ibu ngajak peserta didiknya membuat kladogram? Pernah ya. Jadi kalau pernah punya gambaran lah. Biasanya kan nanti diberikan semacam ini Bapak Ibu, kalau di soal-soal kladogram seperti ini ada gambaran seperti ini. Saya yakin banyak di LKS. Ada pernyataan, ada hurufnya, Bu. Betul, ya seperti itu ya, kurang lebih seperti itu ininya. Karena saya lihat berdasarkan proses-proses yang pernah kami lakukan untuk pendampingan guru-guru biologi ini, hampir di semua guru ini sudah pernah mempraktikkan pembuatan kladogram. Jadi saya rasa nggak terlalu sulit lah untuk Bapak Ibu, apalagi Bapak Ibu di daerah Jawa Barat. Kami aja di Lombok ini udah nggak terlalu inilah sama kladogram. Terasa bisa saya lanjutkan ya untuk yang kladogram. Jadi nanti paling diminta seperti ini. Berdasarkan kladogram tersebut, makhluk hidup yang paling dekat kekerabatannya dengan burung. Seperti itu ya contoh. Ini contoh soalnya. Nanti berdasarkan kladogram di atas itu mana yang paling spesifik atau yang paling dekat tingkatan taksanya dengan burung. Kurang lebih tinggal identifikasi yang terdekatnya yang mana. Seperti itu ya. Lanjut Pak Hari. Nah, kalau ini keanekaragaman mulai dari tingkat gen sampai pada tingkat ekosistem. Biasanya dikasih gambar atau dikasih narasi nama-nama spesies A, B, C, D, E termasuk dalam keanekaragaman tingkat apa. Misalnya kalau menggunakan gambar kurang lebih contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ada yang semangka ini termasuk dalam keanekaragaman tingkat misalnya tingkat gen. Kemudian yang ini yang ada pohon kelapa ini keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Iya, betul ya. Udah gampang lah yang ini. Saya rasa gampang, kalau yang ini nggak sulit ya Bapak Ibu ya. Lanjut Pak Hari. Enak kalau begini cepat kita selesai. Kemudian peserta mampu menganalisis beberapa prinsip dalam mekanisme aksi hormon. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Biasanya disajikan tahapan-tahapan, kemudian dikosongkan. Yang kosong ini nanti diisi dengan nomor. Nomor ini ditunjukkan, yang ditunjukkan merupakan tahapan apa. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus paham dengan tahapan-tahapan yang ada dalam mekanisme aksi hormon tersebut. Mulai dari hormon, kompleks hormon reseptor, ada hormon ini dijemput oleh hormon reseptor, kemudian nanti ada aktivasi gen spesifik. Oke, yang sholat silahkan izin boleh gantian ya, jangan barengan sekalian. Kemudian ada sintesis protein spesifik, hasil dari aktivasi gen spesifik yang tadi, kemudian aktivitas sel sesuai dengan respon dari hormon tersebut. Lanjut Pak Hari. Ini tahapan mekanisme yang umum ya pada beberapa buku. Saya tidak mengambil kalau beberapa buku, terutama buku kedokteran itu kan nanti lebih detail lagi dibahas. Tapi ini yang umum, tahapan umum yang digunakan di buku-buku LKS tingkat SMP maupun SMA. Di sini yang diharapkan itu adalah peserta mampu menganalisis
dampak kekurangan atau kelebihan sintesis hormon pada hewan. Saya ambil contoh, misalnya kalau kelebihan insulin dan kekurangan insulin, ada diabetes mellitus itu untuk yang kekurangan insulin, kalau dia kelebihan itu adalah insipidus. Jadi dan seterusnya. Silakan Bapak Ibu mencari banyak sekali terkait gangguan-gangguan terhadap kekurangan ataupun kelebihan sintesis hormon ini. Jadi tidak ada soal yang mutlak, maksud saya tidak bisa aja Bang soalnya banyak nanti tinggal dicomot, tapi kurang lebih seperti ini bentuk soalnya. Berikutnya Pak Hari. Oke. Nah, di sini juga Bapak Ibu diminta untuk nanti mampu menganalisis peran hormon pada tumbuhan. Seperti yang kita ketahui ada beberapa jenis hormon pada tumbuhan, ada auksin sampai dengan etilen di situ dengan masing-masing perannya. Di sini saya sudah sampaikan di sini. Biasanya nanti modelnya itu dikasih kasus ciri-ciri tumbuhan dengan karakteristik seperti ini karena apa? Terjadi apa pada hormon apa, kurang lebih seperti itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu harus memahami betul apa saja fungsi-fungsi dari hormon yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan pada si tumbuhan. Lanjut Pak Hari. Oke. Nah di sini hampir sama dengan yang tadi. Di sini saya hanya memberikan semacam ilustrasi bahwa hormon-hormon mulai dari hormon gibrelin ini peranannya dari tahapan yang mana sampai tahapan yang mana, mulai dari pertumbuhan awal sampai dengan proses pembuahan, kemudian ada di sana auksin mulai dari tumbuhan remaja sampai tahap pembuahan dan seterusnya. Tinggal dianalisis berdasarkan warna-warna yang Bapak Ibu pelajari. Ini materinya bukan soalnya ya Pak. Kalau soalnya biasanya di dalam bentuk analisis. Bapak Ibu harus memahami ini ya. Sampai mana lanjut Pak Hari. Oke. Nah kalau di sini terkait dengan evolusi tadi biasanya ditanyakan itu adalah tentang bersama bentuk evolusi itu ada fosil, ada homolog, kemudian ada analogi, kemudian ada suara angin ya, apa? Kemudian ada embriologi perbandingan, itu merupakan petunjuk-petunjuk evolusi yang nantinya biasanya ditampilkan dalam bentuk gambar seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang paling sering muncul itu adalah antara homologi dengan analogi, mana yang homologi, mana yang analogi. Karena ini sering bolak-balik ya. Kalau yang homolog itu organ yang bentuknya sama tetapi fungsinya berbeda. Tetapi kalau analogi itu organ yang bentuknya berbeda tetapi fungsinya sama. Kebalikannya ya. Kalau homolog itu organnya bentuknya sama, fungsinya berbeda, tetapi kalau analogi itu bentuk organnya berbeda, tetapi fungsinya sama. Kurang lebih seperti itu. Ini yang sering ditanyakan. Ya, nanti dalam bentuk gambar. Kemudian ada embriologi perbandingan nanti itu biasanya. Tapi kalau embriologi perbandingan menurut saya jarang dikeluarkan. Yang sering dikeluarkan itu adalah homologi dan analogi. Lanjut Pak Hari. Oke, di sini seperti yang saya bilang tadi untuk konsep genetika itu adalah jenis penyimpangan semu hukum Mendel. Di situ ada 4 macam, ada ativisme, kriptomeri, polimeri, dan epistasis, hipostasis. Gampang ya Bapak Ibu ya, udah biasa pasti mengajarkan anak-anaknya peserta didik menghitung apa yang ativisme, apa yang kriptomeri, apa yang polimeri, apa yang epistasis dan hipostasis. Saya di sini melengkapi dengan contoh-contoh perhitungannya ke bawahnya, semakin ke bawahnya. Silakan dilanjutkan Pak Hari. Nah, yang ativisme itu biasanya
Apa karakteristik atipisme Bapak Ibu? Adanya karakter yang berbeda muncul dari induknya. Ya, menghasilkan keturunan yang berbeda dari indukannya. Kemudian kalau kriptomeri? Kalau kriptomeri itu dua gen dominan yang sama-sama berperan baru muncul suatu sifat ya karakter yang berbeda. Betul. Jadi yang dominan ketemu yang dominan menghasilkan karakter yang berbeda. Oke. Terus kalau yang polimeri? Saling melengkapi Bu. Misalnya M1 M2 M1 M2. Misalnya kalau M-nya 4 gradasinya warnanya apa misalnya pada bulir gandum Bu. Ya, jadi dia akan menghasilkan warna yang terdegradasi ya dari warna yang paling mencolok pada jenis persilangan tersebut. Itu polimeri ya pada bulir gandum, betul. Lanjut pada hipotasis dan epitasis. Kalau epistasis menutupi karakter yang lain, sedangkan hipostasis yang karakternya ditutupi. Oke, saya harap semua yang lain sama pemahamannya dengan Ibu Dewi ya. Jadi yang penting memahami itu karena nanti model pertanyaannya itu adalah ditampilkan contoh hasil persilangan dengan perbandingannya hasil persilangan terutama fenotipnya yang diinikan karena kalau masalah penyimpangan semu ini yang paling mencolok untuk diidentifikasi itu adalah fenotip yang muncul dari hasil persilangannya ya Bapak Ibu ya. Itu yang paling sering ditanyakan ya. Nanti persentase kemunculan pada masing-masing fenotip untuk hasil persilangannya. Apakah ini termasuk yang mana? Apakah termasuk persilangan semu yang tadi atipisme, kemudian kriptomeri, polimeri, kemudian epistasis maupun hipotasis. Saya rasa gampang kalau ini ya masih Bapak Ibu ya, masih gampang. Bisa Bu, insya Allah. Baru tadi juga Bu ngajarin. Oh, baru tadi diajarin. Apalagi kalau masih baru tadi gampang itu. Kita lanjut. Nah ini juga kalau ini terkait dengan mutasi gen ya, mutasi gen di sini salah satu akibat mutasi gen itu tentunya ada kelainan susunan kromosom ya, kelainan susunan kromosom. Akibat kelainan ini dinamakan dengan sindrom dengan berbagai jenis ya. Ada sindrom Down. Pada dasarnya kelainan susunan kromosom ini dibagi menjadi dua, trisomi dan monosomi. Nanti trisominya pada kromosom nomor 21 itu dinamakan dengan sindrom Down, kemudian trisomi pada kromosom nomor 13 itu dinamakan Patau sindrom, kemudian ya Edward itu nomor 18, Klinefelter itu yang merupakan pada autosom, gonot ya, sel gonad, sama dengan sindrom Jacob itu sama gonad ya. Yang nomor 4 sama 5 ini sindrom Turner juga gonosom Bu, sindrom Turner ya, makanya yang trisomi dulu Bu. Yang trisomi nomor 1 sampai nomor 3 itu dia autosom. Kemudian yang nomor 4 sampai nomor 4 dan 5 itu adalah gonad. Kemudian yang monosomi itu juga gonad. Tapi dia jenisnya monosomi. Dia jadi hanya satu, tidak punya pasangan ya. Next, Pak. Saya rasa gampang ini ya Bapak Ibu, tapi yang sering muncul modelnya seperti ini pertanyaannya. Ya. Kalau ini kan ditunjukkan dengan tanda panah merah. Ini ya, tanda panah merah. Kok di saya putus? Di Bapak Ibu yang lain bagaimana, putus-putus juga ya? Lancar, Bu. Oh, berarti jaringannya Ibu ya yang putus-putus. Alhamdulillah. Saya juga lancar dengarnya Bapak Ibu. Di sini ada tanda panah merah Bapak Ibu. Biasanya model pertanyaannya ditampilkan komponen formula seperti ini untuk pertanyaannya Bapak Ibu. Ini termasuk sindrom apa nanti katanya di situ pertanyaannya. Atau sindrom Down mengalami gangguan atau mengalami mutasi pada kromosom nomor berapa. Jadi konsep yang tadi di awal saya sampaikan yang trisomi nomor 21 itu nanti akan mengalami sindrom Down, ada nomor 18, kemudian ada nanti gonosomnya yaitu sindrom Jacob dan Klinefelter, kemudian ada sindrom Patau untuk trisomi nomor 13 dan seterusnya. Yang penting itu yang Ibu Bapak Ibu pahami ya.
Kalau yang ini biasanya nanti dikasih nomor, kemudian ini nanti akan seperti apa, atau ciri-ciri sindrom Down seperti apa, ciri-ciri sindrom Patau seperti apa. Yang paling sering muncul itu adalah sindrom Patau, yaitu bibir sumbing ya kalau pada manusia. Lanjut Pak Hari. Pak Hari standby berarti ini. Sorry Pak Hari merepotkan saya. Nah, kalau yang ini itu adalah Edward ya, sindrom Edward itu pada terjadinya trisomi atau ada gangguan atau terbentuknya yang harusnya ada 2 kromosom pada satu ada 2 alat dalam satu kromosom, tapi yang terbentuk terbentuk malah 3, ada kelebihan sehingga terjadi yang namanya sindrom Edward ya. Atau nanti tidak ditunjukkan dengan tanda panah, tapi kelainan apa yang terjadi pada ini, harus jeli melihat komponen kromosomnya pada nomor berapa ya Bapak Ibu. Lanjut, dengan ini ciri-cirinya. Nah kalau yang ini yang Klinefelter yang tadi gonad ya, gonadnya seperti ini ya. Jadi yang dihasilkan di sini itu kelebihan kromosom seks X ya, seks X2 yang terbentuk, yang harusnya hanya 1, sehingga terbentuk seperti ini. Dia kalau bahasanya kita itu dia agak kemayu jadinya ya, dari di posisi alat kelamin vitalnya dan lain sebagainya itu sudah mengalami perkembangan yang lebih dari normal ketika dia hanya berkromosom X dan Y. Lanjut Pak Hari. Pak Hari sambilan dengar ya, ini ilmu biologinya. Kalau Pak Hari ini orang sosial, jadi enggak ini. Kalau ilmu Siapa bilang Bu orang sosial? Oh, apa? Saya IPA loh Bu. Oh, IPA ya? Oh, sorry. Iya, Sorry. olahraga belajar biologi juga Bu. Oh gitu ya. Oh iya ya. Iya. Saya pikir Bapak sosial. Nah, di sini ada Jacob ya. Kalau bahasa orang kedokterannya itu sindrom apa namanya? Laki-laki perkasa katanya di situ ya. Laki-laki super katanya di situ, karena di sini ada double Y di sini ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa kromosom seks Y itu double di sini. Jadi yang harusnya cuma 1 single, seperti kebalikan dari yang tadi ya, kebalikan yang dari yang tadi. Jadi kromosom seks Y-nya itu terbentuk double. Lanjut, yang berikutnya itu yang sindrom Jacob. Nah, yang ini adalah pada monosomi ya, Turner ya, monosomi. Ini yang paling banyak terjadi ya Bapak Ibu ya. Monosomi bahwa perempuan perkasa, laki-laki perkasa Bu. Ya, Oke, di sini monosomi itu dia hanya 1 yang terbentuk, bukan double. Jadi ada apa namanya di kromosom gonadnya dia hanya 1 yang terbentuk atau tunggal. Nanti ditampilkan seperti ini, kelainan apa yang terjadi seperti itu, berarti permasalahannya ada di sini di kromosom gonadnya. Dan sindrom apa yang terjadi? Sindrom Turner. Oke, lanjut Pak Hari. Saya pikir Pak Hari PS, Pak Hari. Oke. Kita lanjut ke di sini berbicara tentang proses atau jenis-jenis mutasi yang terjadi, yang biasanya terjadi pada sintesis protein ya. Mulai dari delesi, insersi, translokasi, dan sebagainya. Langsung saya kasih gambar, nanti tinggal Bapak Ibu pelajari. Biasanya Bapak Ibu dikasih untuk soal-soal seperti ini, biasanya dikasih kompleks gambar seperti ini utuh tanpa ada keterangan, kemudian ditanyakan yang termasuk proses insersi yang pada gambar nomor berapa, atau kebalikannya hanya gambar 1 kemudian proses insersi apa pada gambar tersebut merupakan proses apa dan seterusnya. Ini nanti tinggal Bapak Ibu pelajari ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Oke. Di sini juga sama dengan yang lainnya seperti yang tadi, peserta dapat menentukan tahapan dan tempat terjadinya sintesis protein mulai dari DNA ke RNA duta atau RNAD kalau mau disingkat boleh. Nanti dari RNAD ini dibawa ke ribosom sebagai pusat tempat terjadinya proses sintesis protein ya.
Kemudian di dalam ribosom ini dibawa oleh tRNA. tRNA itu RNA transport yang nantinya akan menerjemahkan si tadi RNA itu menjadi asam amino dan semuanya terjadi di dalam ribosom. Kalau DNA ini di mana ini posisinya Bapak Ibu? Nukleus, Bu. Betul, nukleus. Ya, betul ya. Nukleus DNA dari nukleus dibawa keluar, disamperin oleh si RNAD untuk dibawa ke ribosom, betul ya. Nah, biasanya nanti ini ditanyakan tempat terjadinya di mana. Proses proses yang ini ke sini itu terjadinya di mana? Kurang lebih pertanyaan seperti itu. Lanjut Pak Hari. Tinggal sedikit Pak Hari saya rasa. Nah, ini contoh soal ya Bapak Ibu. Di sini contoh soal prosesnya, uraiannya RNAD keluar dari nukleus, kemudian masuk ke dalam ribosom. Itu yang pertama. Yang kedua, transkripsi DNA membentuk RNAD, kemudian asam amino terangkai di dalam ribosom, asam amino diangkut ke ribosom oleh RNAT, dan yang terakhir itu terbentuk polipeptida. Dari 1 sampai 5 ini coba diurutkan. Mana yang paling benar jawabannya Bapak Ibu kira-kira ini? Tahu nggak cluenya apa? Cari cluenya dulu Bapak Ibu supaya cepat. Nomor 2 sih Bu pertamanya. Nomor 2 pertamanya. Terus terakhirnya harusnya yang mana? Terakhirnya harusnya nomor 5. Terbentuk polipeptida. Berarti nomor 2 pertama antara C dan D, Bu. Betul. Nah, tinggal dipilih sekarang. Setelah nomor 2 itu nomor 4 dulu, Bu. 4 dulu baru 3. 4 dulu baru 3. Iya, kan di situ cara keluhnya ya Bapak Ibu ya. Jadi lihat dulu yang menjadi kata kuncinya di sini itu mana permulaan dan mana terakhir. Itu dulu ya Bapak Ibu. Nanti biasanya kalau yang tengah-tengah itu tinggal di ini aja Bapak Ibu. Kecoh aja posisinya seperti yang ini. Diputar-putar aja. Ya. Contoh soalnya juga bisa seperti ini dalam bentuk narasi, kadang dalam bentuk gambar-gambar tahapan juga. Lanjut Pak Hari. Nah, kalau yang ini nilai pindah silang, NPS ya. Nilai pindah silang itu biasa juga nanti di dalam ilmu genetika seperti ini. Nilai pindah silang, ini saya berikan contoh perhitungan nilai pindah silang. Nilai pindah silang itu maksudnya itu adalah yang menghasilkan yang berbeda atau terjadi penyilangan antara, di sini kan panjang hitam, kemudian disilangkan dengan pendek dan abu. Pindah silang yang dihasilkan di sini nanti itu panjang itu akan bersilang dengan abu, kemudian hitam akan bersilang dengan pendek. Itu yang nanti akan dicari pindah silangnya. Nah, seperti ini kan? Panjang silang dengan abu, pendek silang dengan hitam. RK inilah yang akan dicari persentasenya. Dan biasanya, ini konsepnya ini ya Bapak Ibu ya, saya tampilkan konsepnya. Biasanya nanti Bapak Ibu akan diberikan narasi jumlah hasil keturunannya, berapa persen RK-nya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti kan tinggal dikalikan aja dengan persentase yang ada di sini ya. Oke, lanjut Pak Hari, saya rasa gampang untuk yang ini. Kemudian, nah di sini hukum Hardy-Weinberg juga paling sering keluar. Hukum Hardy-Weinberg ini paling sering keluar, laki-laki hemofilia, nanti berapa persentase wanita karir dan wanita hemofilia pada wilayah tersebut. Bisa kan kalau yang ini cara hitungnya Bapak Ibu? Gampang ya? Atau belum pernah Bapak Ibu? Bapak Ibu belum pernah? Bisa Bu, insya Allah. Bisa lah. Bantu dijelaskan Ibu supaya lebih akurat lagi Bu. Iya, nanti ada di materinya sih Bapak Ibu, tinggal di ini aja. Tapi maksud saya di sini, kalau dijelaskan di sini Bapak Ibu, kalau dihitung, kita belajar menghitung di sini, karena kan gen hemofilia ini kan, kalau kebetulan untuk gen hemofilia ini kan tidak sama dia aturannya pada baik itu pada laki-laki maupun pada
perempuan. Nah, kalau hemofilia ini kan dia menjadi karir pada perempuan, ya. Hemofilia ini itu gen resesi pada laki-laki, karir pada perempuan. Itu dulu yang harus dikuasai Bapak Ibu. Baru nanti kembali ke persilangannya. Oleh karena itu, Bapak Ibu harus mengenal jenis-jenis penyakit bawaan apa yang melekat pada gen. Ngerti Bapak Ibu? Hemofilia, buta warna, gen botak, apalagi makin ke bawah. Coba Pak Hari, mungkin saya tampilkan di sini beberapa, coba. Polidaktilik. Ya, di sini apa namanya, rasa pahit itu juga termasuk, kemudian pengecap rasa pahit, kemudian terus Pak Hari. Ini contoh, oh ya, itu aja dua. Di soal Word saya berikan beberapa banyak contoh. Nanti di materi Word yang akan saya kasih juga termasuk ada perhitungannya di sana Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu lihat ya nanti ya. Nanti di tahapan diskusi bisa saya tampilkan untuk perhitungannya ya Bapak Ibu ya. Tapi ini jenis soalnya. Karena di sini saya tidak tampilkan perhitungannya. Nanti setelah selesai PowerPoint ini baru kita tampilkan untuk materi Word-nya ya Bapak Ibu. Ya, tadi siapa yang minta untuk dijelasin? Saya, Bu. Oh iya, Bu Sri Wahyuningsih. Nanti ya. Bu ya, nanti setelah Ibu lihat Word-nya kelihatan sangat gampang dengan perhitungannya. Oke, lanjut Pak Hari. Nah, di sini untuk yang terkait dengan bioteknologi konvensional atau bioteknologi modern itu biasanya Ibu diberikan nama-nama daftar nama-nama produk bioteknologi. Nanti Ibu diminta mana yang termasuk kelompok produk bioteknologi modern dan mana kelompok produk bioteknologi konvensional. Yang menjadi pembatasnya itu adalah yang harus Bapak Ibu ingat, yang bioteknologi modern itu adalah sudah melalui proses rekayasa genetik. Ya, itu kuncinya ya Bapak Ibu ya. Seperti contoh yang saya berikan gambar di samping, ini yang di slide ini kultur jaringan tentunya sudah melalui proses rekayasa genetik kan. Kultur jaringan tumbuhan, baik itu jaringan hewan maupun jaringan tumbuhan. Kalau yogurt, apa lain sebagainya itu masih konvensional dan seterusnya. Kuncinya di situ, terjadi nggak rekayasa genetik di proses pembuatannya? Kalau terjadi berarti itu produk bioteknologi modern. Lanjut Pak Hari. Oke, nah di sini tahapan rekayasa genetik. Ya, nanti ini tinggal dipahami aja Bapak Ibu. Biasanya dalam bentuk gambar seperti ini, soalnya dalam bentuk gambar seperti ini, yang paling atau dalam bentuk seperti yang tadi, bagan, urutan bagan, kemudian dikosongin, ini nanti apa yang dilakukan di tahapan ini, seperti itu. Nanti tinggal Ibu pelajari untuk yang ini, ya Bapak Ibu, ya. Bentuk soalnya kurang lebih seperti ini. Lanjut, Pak Hari. Nah, ini saya berikan dalam bentuk yang narasi ya. Kalau narasinya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5, ini urutan yang sebenarnya ya, urutan yang sebenarnya. Jadi nanti ini bisa diacak dan minta diurutkan seperti yang tadi di sintesis protein. Urutan yang benar yang mana gitu ya. Bisa dalam bentuk gambar yang tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya pada slide sebelumnya, bisa juga dalam bentuk narasi seperti ini. Lanjut Pak Hari. Nah, seperti yang saya bilang tadi, untuk perubahan lingkungan, nanti keterkaitan antara perubahan lingkungan dan keberlanjutan kehidupan organisme di dalamnya. Itu biasanya dalam bentuk kasus dianalisis, sangat kualitatif sekali untuk yang ini, tapi biasanya nanti dikaitkan dia dengan carrying capacity-nya di sini. Kadang satu gambar untuk 2 soal, kadang bisa juga begitu. Antara poin 37 dengan 38 ini biasanya dijadikan satu. Carrying capacity itu adalah daya kapasitas daripada si ekosistem atau komunitas, untuk daya dukung komunitas ya dalam mendukung kehidupan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, ada 3 faktor di sini, jumlah sumber makanan, kemudian jumlah populasi dan
jumlah sumber makanan yang dikonsumsi oleh setiap individu. Nah, jadi yang satu itu jumlah sumber makanan yang tersedia di dalam ekosistem. Yang ketiga itu bedanya jumlah sumber makanan yang dikonsumsi oleh setiap individu. Jadi model soalnya itu nanti adalah analisis dari 3 faktor ini biasanya. Kalau untuk ini kan materi ekologis ya, pengembangan ekologi ini untuk materi yang ini. Jadi nanti Bapak Ibu minta dianalisa apa yang terjadi pada penyebabnya apa. Nah, 3 faktor ini penyebabnya ya. Ketersediaan sumber makanan bagi individu, ketersediaan makanan di dalam ekosistem. Dan tentunya yang paling penting di situ adalah jumlah populasi. Karena sebesar apapun jumlah ketersediaan makanan di dalam ekosistem, maka populasi yang kurang, ya, tergantung dari jumlah populasi. Lanjut Pak Hari. Sepertinya kalau yang berikutnya ini untuk sistem pernapasan ya Bapak Ibu. Biasanya yang ditanyakan itu adalah baik itu pada pernapasan dada maupun pernapasan perut. Sebentar dulu ya. Saya bisukan dulu punyanya Pak Rahman. Antara pernapasan dada dengan pernapasan perut, tahapan-tahapan pernapasan dada dan pernapasan perut itu Bapak Ibu harus paham, mulai dari menarik udara melalui hidung seperti apa, si diafragmanya bagaimana dan seterusnya, itu tahapan-tahapannya itu biasa didetailkan nanti. Jadi nanti minta diurutkan tahapan pernapasan dada atau tahapan pernapasan perut seperti apa dan seterusnya. Lanjut Pak Hari. Nah, untuk yang berikutnya ini sama seperti yang tadi, nanti disajikan gambar sistem pencernaan, peserta dapat menentukan tempat terjadinya baik itu secara kimiawi, zat makanan maupun zat-zat lainnya seperti karbohidrat, lemak dan protein. Sekarang saya tanya, karbohidrat dicerna di bagian mana di dalam sistem pencernaan? Di rongga mulut bisa. Ya, kalau nanti misalnya kalau yang ditunjuk di bagian dalam setelah rongga mulut, misalnya mulai dari tidak ada tanda panah di rongga mulut, berarti misalnya mulai dari lambung, usus dan lain sebagainya di mana berarti? Di lambung. Di lambung, ya. Ingat ya, jangan terpaku dengan posisi nomor 1 maksud saya. Ya. Kalau lemak di mana? Di usus halus. Usus? Halus. Usus halus. Protein? Lambung dan usus halus. Oke, nanti akan Bapak Ibu terkecoh dengan gambarnya. Nanti biasa ditunjuk diberikan tanda panah ya Bapak Ibu ya. Tanda panah proses pencernaan karbohidrat terjadi di mana pada gambar tersebut. Ya, itu yang Bapak Ibu harus perhatikan bagian-bagian dari sistem pencernaan. Lanjut Pak Hari. Nah, kalau untuk yang ini gambar jantung ya, struktur jantung atau anatomi jantung. Nanti Bapak Ibu diminta, di sini saya sudah berikan nama-nama bagian jantung dengan fungsinya, tinggal Bapak Ibu pelajari saja. Nanti misalnya model pertanyaannya itu sama aja sebenarnya Bapak Ibu. Bagian nomor 1 berfungsi dalam hal apa begitu. Nanti ada bilik ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Masing-masing fungsinya sudah ada di sini. Tinggal Bapak Ibu pelajari ya. Seperti itu. Yang penting Ibu pahami apa yang dihajatkan dari kisi-kisi ini ya. Lanjut Pak. Nah, kalau yang ini, peserta dapat menentukan jenis gerak yang dilakukan. Abduksi, aduksi, elevasi, pronasi, dan lain sebagainya. Serta sendi-sendi yang terlibat. Di sini saya berikan contoh gambar soal yang sering dimunculkan. Ada pronasi dan supinasi. Supinasi dulu baru ke pronasi ya. Proses menghadap ini kemudian dibalik menjadi pronasi. Itu gerakan pada sendi ya. Lanjut Pak Hari. Nah, di sini juga saya berikan contoh abduksi dan aduksi, yang mana abduksi menjauhi
menjauhi pusat tubuh, kemudian yang mendekati pusat tubuh dinamakan dengan apa. Dan ada gambar di berikutnya juga. Lanjut Pak Hari. Lanjut. Yang otak tadi Pak Hari belum? Oke. Untuk yang otak tadi ini biasanya ini nanti ditampilkan gambar otak ya. Nanti ditanyakannya itu kalau terjadi gangguan pendengaran itu otak bagian mana yang mengalami gangguan? Tanyanya seperti itu. Kalau penglihatan otak yang mana? Keimbangan bagian yang mana dan seterusnya. Itu yang biasanya ditanyakan. Insya Allah nanti lengkap di materi Word saya. Lanjut Pak Hari. Nah kalau yang ini sama. Nanti diberikan gambar anatomi tubuh manusia, kemudian terutama titik-titik diproduksinya atau sistem endokrin ya. Kita mau lebih spesifik, sistem endokrin itu sistem yang mengatur fungsi hormon ya. Jadi nanti bagian titik-titik yang mana atau bagian organ yang mana tempat diproduksinya hormon-hormon tertentu. Dan yang paling sering dimunculkan itu adalah bagian hormon tiroidnya ya. Di sini contoh-contoh gangguan tertentu pada akibat kurang normal untuk fungsi hormonnya ya. Nanti ditanyakan diabetes insipidus seperti yang tadi ya, di bagian yang mana terjadi gangguannya dan seterusnya. Lanjut Pak Hari. Tinggal sedikit. Nah, ini gambar sistem reproduksi pria dan wanita serta mampu menunjukkan letak bagian tempat terjadinya peristiwa tertentu dalam reproduksi, misalnya peristiwa ovulasi, kemudian oogenesis, fertilisasi, implantasi atau penempelan zigot, kemudian spermatogenesisnya di mana, pematangan sel spermanya di mana dan sebagainya. Intinya di sini adalah Bapak Ibu harus menguasai fungsi-fungsi dari sistem penyusun sistem reproduksi baik pada laki-laki maupun pada pria. Kalau mau aman karena saking banyaknya sistem reproduksi itu, ambil poin-poin yang ini saja. Ovulasinya terjadinya di mana, oogenesis terjadi di mana, kemudian fertilisasi di mana, dan seterusnya. Sampai proses pembentukan sperma itu di mana. Ya. Kemudian, disajikan data tentang perubahan kondisi lingkungan internal atau eksternal peserta menentukan respon hewan dalam konteks keterkaitan antara struktur organel sel dan jaringan organel dengan fungsinya. Ya, masih sama dengan yang tadi. Nanti diberikan kasus kondisi ini terkait dengan homeostasis dan atau mekanisme keseimbangan dengan perubahan lingkungan. Ya, lanjut. Nah, sama ya jaringan otot. Nanti disajikan gambar jaringan otot, kemudian jaringan nomor 1 merupakan jaringan apa, misalnya seperti itu. Atau fungsinya apa. Kemudian disajikan penampang melintang akar, baik itu monokotil maupun dikotil, untuk diidentifikasi mana yang monokotil, mana yang dikotil, atau menunjukkan letak-letak pembuluh silem maupun floem. Ya. Di sini diminta mengidentifikasi jaringan meristem atau jaringan yang dewasa. Meristem itu ada yang bagian ujung, bagian tengah sama bagian akar. Kemudian disajikan data perubahan kondisi lingkungan sama dengan yang tadi ya, analisa kalau yang ini sangat kontekstual sekali, sangat kualitatif sekali. Turun Pak Hari. Nah, yang terakhir sama. Peserta dapat mengidentifikasi jaringan meristem atau jaringan yang sudah dewasa, sama dengan yang tadi. Ya. Ini adalah kisi-kisi yang kemungkinan akan menjadi soal yang nantinya
kalau saya bilang soal yang keluar nantinya tidak 100% ya Pak Hari ya, tapi ini kisi-kisi yang nantinya bisa Bapak Ibu gunakan sebagai pedoman dalam persiapan UP. Sebenarnya untuk kisi-kisi ini sudah saya siapkan materinya khusus di Word. Ya, sengaja saya tampilkan dalam bentuk PowerPoint dulu supaya kalau saya langsung ke Word-nya langsung punya jawabannya dia soalnya kalau ke Word-nya. Jadi nanti saya berikan Word-nya juga, nanti saya kirim ke Pak Hari untuk di-share di grup Bapak Ibu. Itu ya, silakan ada pertanyaan, mungkin Bapak Ibu pernah sharing dengan teman-temannya Bapak Ibu yang pernah ikut UP untuk biologi sebelumnya, silakan boleh kita sharing di sini. Karena kan saya sendiri belum pernah ikut UP Bapak Ibu. Jadi saya hanya ikut menjadi penguji saja, penguji UKIN. Jadi kalau bagaimana rupa soal UP-nya saya tidak punya pengalaman karena saya sendiri dosen, jadi belum pernah ikut dalam tes UP-nya. Hanya disampaikan ini loh kisi-kisinya. Silakan mungkin ada yang pernah sharing dengan teman-temannya yang pernah ikut UP untuk guru biologinya, silakan kita sharing di sini. Ya Pak Hari ya, sharing sebentar ya, nggak apa-apa ya. Atau Pak Hari sudah mau kabur? Silahkan Bu, silahkan. Saya mah iya aja, yang penting semua anggota bidang studi biologi lulus semua Bu. Itu harapan kami, makanya saya buatin materi itu, nanti saya kirimin Word-nya ya Pak Hari ya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau yang keahlian kan memang seperti ini Bapak Ibu, kita tidak punya bank soal spesifik karena memang kan kemungkinan-kemungkinannya sangat banyak. Kalau yang pedagogik mungkin lebih spesifik dia Pak Hari ya, karena kan kalau pedagogik langsung ke contoh model bagaimana menentukan model pembelajaran yang digunakan, jelas dia. Tapi kalau yang keahlian ini kemungkinannya itu sangat banyak Bapak Ibu. Tapi paling tidak Bapak Ibu tahu misalnya ketika kisi-kisinya seperti ini loh nanti yang harus saya siapkan. Apa-apa yang Bapak Ibu prepare, materi-materi yang harus Bapak Ibu pahami. Seperti itu ya. Jadi masalahnya kalau kita mau menampilkan bank soal untuk semuanya, nggak cukup waktunya kalau hanya 2 jam. Seperti itu. Jadi kita hanya memberikan kisi-kisi, nanti Bapak Ibu yang mengembangkan sendiri. Seperti itu ya. Kalau di perkuliahan dengan kisi-kisi seperti ini, Pak Hari, kita tidak cukup hanya sekali pertemuan. Butuh beberapa kali pertemuan untuk bisa mengupas tuntasnya. Sehingga kita berusaha mencari mana yang betul-betul penting untuk disampaikan. Kalau yang tidak terlalu ini, kita tidak terlalu banyak bicarakan. Silakan Bapak Ibu, kalau memang tidak ada berarti... Kenapa Bu? Ketawa Bu? Ya kan nggak ada yang bertanya Pak. Saya senang kalau nggak ada yang bertanya Pak. Kan cepat selesai. Itu yang bahaya juga tuh, kalau nggak ada yang bertanya tuh. Iya, ada 2 kemungkinan. Saya terlalu benar. cepat, akhirnya Bapak Ibu tidak paham, atau... Udah paham semua? Udah paham semua dan mau cepat selesai. Bagaimana Bapak Ibu? Memang silahkan. Kalau keahlian ini kita tidak bisa mengcover langsung Pak Hari, karena kan banyak sekali materinya tadi itu. Sampai 50 kisi-kisi yang tadi. Iya. Memang enggak, seperti yang saya bilang, tidak cukup. Kalau pedagogi, PTK enak, Bapak Ibu. Seperti yang sebelum-sebelum, apalagi KWN, enak. Bang soalnya ya itu aja kalau yang itu. Nggak ada putar-putarnya. Kalau kita yang keahlian ya begitu, Bapak Ibu. Kalau enggak gambar ya narasi, kalau enggak narasi ya gambar diputar balik seperti itu. Silahkan Bapak Ibu. Nah, Bu Ria Dewi Sulastri, silahkan. Diaktifkan mic-nya dulu. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu izin bertanya, berarti yang kita harus pahami itu materi dari kisi-kisi tersebut ya Bu? Misalkan kalau ada materi yang tidak ada di dalam kisi-kisi, udah kita abaikan saja begitu ya Bu ya. Yang penting pahami semuanya, karena soal itu kan yang tadi Ibu sampaikan bisa dalam bentuk narasi, dalam bentuk gambar,
Jadi yang penting pahami dulu materinya, jadi saat ada soalnya seperti apapun kita bisa menjawabnya. Betul begitu ya Bu ya? Izin Pak Hari ya, saya jawab langsung ya Bu Ria. Karena kebetulan kan kisi-kisi ini, mohon maaf Pak Hari, disampaikan oleh tim kepada kami sebagai pemateri hari ini. Jadi acuan kami ini hanya kisi-kisi ini. Bisa jadi kisi-kisi ini memang diberikan oleh pusat ya Pak Hari ya. Ya, dibuat benar. Oleh, nah kan benar. Kalau untuk masalah ini sebenarnya Pak Hari yang lebih tahu, karena kalau saya hanya ditugaskan Bu menyampaikan materi dengan kisi-kisi seperti ini, seperti itu Bu. Jadi kalau saya bilang diabaikan ya enggak juga sih Bu. Tapi ya fokusnya ke kisi-kisi ini aja Bapak Ibu. Ya, jadi dimatangkan di kisi-kisi ini. Artinya kalau Bapak Ibu menguasai 100% kisi-kisi ini, insya Allah lulus lah. Mungkin ya begitu ya Pak Hari ya. Kalaupun ada soal-soal insya Allah. Kalau ada saya tidak bisa memastikan. Ya, tapi kan paling tidak kita punya gambaran. Ya, namanya kisi-kisi ya Bapak Ibu, kan Bapak Ibu juga menjadi pengajar. Namanya kisi-kisi kan tidak 100% sama dengan yang ada di kisi-kisi, tapi paling tidak itu gambarannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Iya kan ya Bu Ria Dewi Sulastri. Kurang lebih seperti itu saya bisa jawab. Karena Bapak Ibu di sini kan guru semua. Bapak Ibu pernah membuat kisi-kisi soal juga. Jadi Bapak Ibu punya gambaran dong. Kisi-kisi ini hajatannya untuk apa? 100% paham, paling tidak poin kelulusan pasti sekian persen gitu. Ya, Ibu Ria Dewi Sulastri. Itu jawaban dari saya. Terima kasih, mungkin Bu. Dilengkapi sama Pak Hari, karena kalau urusan ini sebenarnya Pak Hari yang lebih tahu jawabannya. Enggak lah Bu, saya bukan pembuat soal masalahnya. Apa? Iya betul, karena bukan pembuat soal. Kami juga diberikan kisi-kisi oleh dari admin pusat, ya udah kami share gitu ke Bapak Ibu. Iya. Jadi entah itu kisi-kisi dari soal yang terdahulu itu yang dibagikan begitu. Ya nggak jauh beda lah Bapak Ibu. Kalau untuk saya yakin nggak jauh beda. Yang materi ini sih ya mungkin Bapak Ibu sudah menguasai ya. Karena itu sudah makanan sarapan setiap hari di sekolah gitu. Iya, makanya saya pun memilih cara ini Pak Hari untuk share, karena sifatnya kita sharing bukan mengajar ya Pak Hari ya. Karena kalau dibilang mengajar Bapak Ibu sudah di luar kepala semua materi ini, tapi lebih ke arah mengarahkan saja. Mana yang paling poin dari materi-materi ini untuk dipahami, dan kemudian nantinya soal-soal pengecoh seperti yang tadi yang saya contohkan itu kan gerak pada tumbuhan itu pengecoh itu Bapak Ibu. Soal gampang tapi ketika kurang jeli diamatin ya bisa salah gitu kan. Padahal gampang sekali soal yang tadi itu. Intinya fokus Bu. Ya. Fokus nanti untuk lulus. Fokus nanti pada saat UP jangan lupa minum yang banyak. Dan tapi jangan sampai kebanyakan pipisnya tapi. Ya Bapak Ibu kebetulannya udah capek Pak Hari. Bagaimana Bu? Karena saya janjikan materi, makanya mereka mikirnya nanti kita baca materi aja mungkin. Ayo, bagaimana Bapak Ibu? Halo. Kalau saya izin. Ayo Bu Mida. Sok Bu Mida. Sok. Silakan Bapak KM, Pak Heri. Ya Bapak Ketua Kelas Pak Heri itu. Ketua kelompok. Insya Allah cukup Pak, sepertinya Pak. Insya Allah ya. Kalau dari penjelasan dari Ibu udah sangat jelas sekali. Kisi-kisinya juga terarah sekali, apalagi kita juga dikasih materi.
Mudah-mudahan yang terbaik buat semuanya nanti. Ya kalau untuk materi ini sih mungkin Bapak Ibu udah paham semua ya, tinggal dibuka kembali, nanti dibuka kembali dari kisi-kisi yang udah diberikan oleh tim Gegana. Udah dibagikan ya Bapak Ibu ya? Sudah Pak. Nah, kisi-kisi. Tinggal dibuka kembali aja, maksudnya untuk mengingat-ingat lah begitu. Palingan soalnya nggak jauh beda dari itu. Iya, diputar-putar paling soalnya. Saya juga sempat sharing dengan beberapa teman saya yang kebetulan pernah UP guru biologi juga ya. Saya bertanya Pak hari kemarin, model soalnya ya persis seperti kisi-kisi itu yang lingkup kajian keilmuannya yang kisi-kisi itu katanya. Saya kan sharing sama teman itu juga. Jadi ya seperti yang saya sampaikan tadi, yang penting dikuasai konsepnya dulu, dipahami. Insya Allah nanti bentuk soalnya bagaimanapun pasti bisa jawab. Tapi itu ya, soal-soal gambar itu seperti contoh-contoh yang tadi, gerak pada tumbuhan itu harus benar-benar jeli ya Bapak Ibu. Gampang tapi ya kalau kurang jeli salah. Bagaimana? Ibu Mida? Kalau saya terima kasih banyak Ibu untuk hari ini. Ya, ini hitung-hitung mengingat kembali ya materi yang ya kita mengajar ke siswa ini ternyata untuk persiapan kita UP gitu. Gitu. Terima kasih banyak sharingannya Bu. Kita sharing ya Bapak Ibu, bukan saya nggak mengajar tapi sharing karena kita sama-sama pengajar biologi Bapak Ibu. Jadi keilmuan kita sama tapi lebih kepada saya posisinya sekarang ini lebih mengarahkan saja sesuai dengan kisi-kisi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu yang angkatan 1 kategori 1 angkatan 2. Kategori 1 angkatan 2 ini dapat ini pendampingan sebelum UP. Kalau yang sebelum-sebelumnya enggak pernah. Belum ada pendampingan. Yang tumben ini ya Pak Hari ya? Iya, kemarin kami dari admin juga menyarankan ke koordinator untuk mengadakan ini malah di sebelum pelaksanaan UP. Iya Bapak Ibu. Jadi memang kalau yang kemarin-kemarin itu kebetulan kalau saya ikut yang kategori 1 tahap 1 saya ikut Bapak Ibu. Angkatan 1 iya. Iya, jadi nggak ada pendampingan seperti ini. Sehingga saya kalau yang di Ibu kan yang ada Bu Dr. Baik Fatmawati, ada Bu Sarwati dan ada Bu Nunung, ada Pak Wazeni di kelasnya Bapak Ibu ya. Jadi tumben ada pendampingan seperti ini karena ternyata kalau yang kemarin-kemarin sih cuma dikasih kisi-kisi aja ke mahasiswanya Bapak Ibu. Jadi nggak ada pembahasan lagi dari pemateri, nggak ada. Nggak ada contoh-contoh gitu ya. Nggak ada seperti ini juga. Ya saya harap sih Bapak Ibu lulus semua dan yang sekarang ini memanfaatkan kehadiran pemateri untuk apa saja yang perlu ditanyakan silahkan ditanyakan begitu. Jangan sampai nanti waktu saat UP ya nyesel nggak nanya dulu. Iya yang kemarin disampaikan sama Ibu gitu kan. Tapi saya lihat wajahnya senior ini Pak Hari kayaknya lebih senior dari saya malah saya lihat. Saya junior Bu. Oh gitu ya Pak Suheri jadi junior. Saya Pak Suheri itu kemana tuh Pak Suheri? Ada Pak. Saya mau pulang ini nungguin masih di mobil. Kirain pergi bulan madu Pak Suheri. Sudah Pak. Pak Hari mah. Jadi nanti Bapak Ibu kalau memang nanti kan saya share materinya, insya Allah materi ini yang saya tampilkan sama materi Word nanti lewat Pak Hari aja saya kirimin.
Kemudian nanti kalau sekiranya ada yang dibingungkan, nanti melalui ada yang ditanyakan sama peserta, Pak Hari nggak apa-apa, saya masih bisa buka sharing untuk kalau memang masih dibutuhkan Pak Hari, nggih, di luar hari ini. Ya. Oke, nanti saya fasilitaskan. Oke. Mantap. Ya, Terima semoga kasih. Terima kasih Ibu hari ini. Terima kasih Bu Bapak. Sama-sama. Semoga yang terpenting itu finalnya Bapak Ibu lulus semua deh kalau saya. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu. Sangat memuaskan Bu. Iya. Sangat memuaskan Bu. Ya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi juga diterima dengan baik. Sangat. Bagaimana Pak Hari? Karena tidak ada yang bertanya, mungkin saya nanti langsung sharing materi aja karena sudah sore di Bapak Ibu juga. Boleh. Kalau di sana masih jam 5. Jam 5 ya. Oh, Belum jam 5 masak. ya? Belum masak Jam Pak 5. buat suami. Maksudnya masak buat suami? Ibu-ibunya belum masak buat suami, Pak. Sama saya juga, ini suami saya baru pulang kantor ini Pak Hari. Bukan Pak Hari. Pak Hari enak dimasakin. Enggak. Oh, enggak. Enggak dimasakin. Kasihan. Kadang masak sendiri, Pak Suheri. Bukan tempat curhat di sini, Pak. Bukan. Saya kan bisa masak. Alhamdulillah bisa masak. Jadi bisa masakin istri juga. Alhamdulillah. Suami idaman. Waduh, suami idaman. Pak Hari. Gara-gara rambut kayaknya Pak Hari. Gara-gara rambut nih kayaknya ini banyak yang suka nih. Fansnya nambah kayaknya. Iya, saya salpok sama gaya rambutnya Pak Hari ini. Ini enggak bisa dokter juga gitu kan. Enggak bisa ini, Bu. Tuh, enggak bisa ke samping. Gara-gara sampoan. Sampoan. Kok gara-gara sampoan, Pak? Iya, kalau saya sampoan itu turun semua ini. Nggak bisa diatur. Iya, gara-gara gaya rambut lah, bukan gara-gara sampoannya. Gaya rambutnya sih yang harus diperbaiki, bukan sampoannya. Oh. Ya, sepertinya gimana? Bu Mida tuh bahagia sekali ya. Lihat Pak Hari. Bu Mida, Bu. Oh, dia kenapa? Dengan Fans Pak Hari? berat Pak Hari, Bu. Oh, begitu. Lihat Pak Hari mirip putra saya. Oh, Saya masih gitu. kecil. Oh. Saya masih imut-imut loh, Bu. Masih 17-an. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita akhiri aja, Bu ya. Ya. Bu Nurul. Ya, kita akhiri aja karena mungkin Bapak Ibu juga mau rehat. Baik. Kalau Sebelum memang tidak kita- ada batasan jam, Pak, kalau memang tidak ada batasan jam. Nggak ada sebenarnya, Bu. Nggak ada batasan jam. Jadi di jadwal itu jam 4 sampai selesai aja gitu. Oke. Jadi kapanpun selesainya ya silakan. Oke. Tapi kalau udah tidak ada lagi yang mau dibahas, ya kita cukupkan untuk hari ini, sore Oke. ini. Iya, kita cukupkan Ya, saja mungkin ya. kebetulan kelompok C nanti habis maghrib ya. Untuk speakernya ya kelompok C ya. Ya. Siapa? Yang dengan dosen siapa? Sarwati. Bu Sarwati. Iya. Oh iya, Baik. habis maghrib itu sebentar lagi Pak Hari. Ya silakan ditutup aja Pak Hari. Iya. Baik, Makasih, ya. saya mau ini nyari Pak Muhammad Jumri mana ya? Kan tadi Iya, tadi janjinya mau ada. doa. Kita berdoa Doa bersama. Ayo kita doa bersama. Ayo Pak. Ya Pak, saya Pak, ada Pak. Ya silakan Pak Jumri dipimpin doanya ya agar semua di bidang studi biologi ini lulus semua lah 100%. Amin ya Allah. Lulus Amin ya Rabbal Alamin. maupun UP-nya ya. Baik Bapak Ibu, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Semoga untuk mata pelajaran biologi ini lulus 100%. Amin. Amin, amin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akrizna
min zulumatil wahmi wa akrimna bil fahmi waftah alaina bimaratil ilmi wa hasin akhlaqana bil ilmi wa sahilana abwaaba fadlika bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ta'simu bihablillah Rabbana ftah baina wa baina qaumina bihaqqi wa taqul fatihin Rabbana anzilna munzalahu barik wa khairul munzilin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Sampai ketemu di masing-masing kelompok lagi. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Dokter Pak Hari. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu. Terima kasih rekan. Saya izin pamit ya Bapak Ibu. Ya, Ibu. Hari, Terima kasih ya Ibu. kita keluar Pak Hari. Pamit. Boleh, Sebentar, boleh. Bu. Oh, sebentar. Baik, kan tadi ada beberapa ya. Untuk yang 5 hari terakhir, 4 hari terakhir itu kan kita ada 2 kali ini yang sinkronus. Jadi untuk tagihannya sesegera mungkin lah ya. Yang kemarin